Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam kelas pendidikan agama Islam dan bukti pekerti. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan hari ini, materi yang kita bahas yaitu tentang kurban dan akikah. Materi pertama, pembahasan tentang kurban. Apa yang kamu ketahui tentang kurban? Ayo, ada yang tahu? Wah, ada yang menyebutkan penyembelihan. Mari kita pelajari tentang pengertian berkurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba yakrubu kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. Orang yang berkurban sama dengan mendekatkan diri pada Allah. Udhiyah adalah sebutan bagi hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri atau taqarruban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Nah, hewan ternak apa saja yang bisa dijadikan kurban? Ayo, ada yang tahu? Jenis hewan kurban yang bisa untuk berkurban di dalam Quran surat Al-Hajj diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru asmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, yang artinya, dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak atau bahimatul an'am. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Nah, jadi hewan ternak yang bisa dikurbankan antara lain unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nah, kapan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban? Ayo, siapa yang tahu? Apakah di tanggal 1 sampai 10 Syawal? Atau di tanggal 1 sampai 10 Muharram? Atau tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah? Wah, betul, tanggal 10 sampai 30 Zulhijjah. Nah, di sini diterangkan waktu penyembelihan hewan kurban yang utama adalah pada hari raya Idul Adha, setelah terbitnya matahari dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Terus, apa hukum berkurban? Hukum berkurban ada dua. Yang pertama, yaitu wajib menurut sebagian ulama Hanafi, yaitu antara lain bagi yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Ini pendapat mayoritas ulama. Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi Allah mengutus dua malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah, berikan ganti bagi orang-orang yang berinfak. Dan yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya atau disebut pelit.
di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan berkurban di dalam hadis Rasulullah SAW, ma amila min adamiyun nahri ahabba ilallahi min ikhraqin dam. Artinya, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr atau yang disebut Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah atau kurban. Hadis riwayat Tirmizi. Ketentuan jumlah berkurban dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kami menyembelih bersama Nabi SAW di Hudaybiyah dengan unta atas nama 7 orang dan sapi atas nama 7 orang. Hadis riwayat Muslim Tirmizi. Jadi syarat-syarat dan pembagian kurban, ada 3 syarat-syarat dalam berkurban. Yang pertama, orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berhutang. Yang kedua, kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Dan yang ketiga, binatang yang disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekor harus utuh. Hikmah berkurban mempunyai hikmah bagi kita. Yang pertama adalah menghidupkan syiar agama dan sunnah. Yang kedua, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan di hari raya. Dan yang keempat, mengingat kematian atau dzikrul maut. Nah, sekarang akan diterangkan tentang adab berkurban. Adab berkurban terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, ihsan dalam niat. Yang kedua, ihsan dalam memilih hewan. Yang ketiga, ihsan dalam penyembelihan. Dan yang keempat, ihsan dalam pembagian. Adab berkurban yang pertama adalah ihsan dalam niat. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Adab berkurban yang kedua adalah ihsan dalam memilih hewan. Dari Hasan As-Sabit, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW memerintahkan kami dalam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, untuk memakai pakaian terbaik, wangi-wangian terbaik, dan berkurban dengan hewan yang termahal yang kami mampu. Hadis riwayat Hakim. Ihsan memilih hewan kurban yaitu yang pertama yaitu syarat umur minimal. Yang pertama, unta berumur 5 tahun. Kedua, sapi berumur 2 tahun. Untuk kambing Jawa berumur 1 tahun. Untuk domba atau kambing gembel
itu berumur 6 bulan, di mana diriwayatkan dari Jabir meriwayatkan Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah, kecuali apabila itu menyulitkan kamu bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jazaah. Musinnah, sapi betina yang genap berumur 2 tahun dia dan memasuki tahun ketiga. Ihsan dalam memilih hewan yang kedua adalah hewan tidak boleh cacat untuk hewan kurban. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fil adhiyah al-awra'ul bayyinu awaruha wal maridul bayyinu wa bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dal'uha wal ajaba'ul lati la tungfi. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, 4 jenis tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama, yang jelas kebutaannya. Yang kedua, sakit parahnya. Yang ketiga, pincang yang parah. Dan yang keempat, kurus sekali. Adab berkurban yang ketiga adalah ihsan dalam memilih penyembelihan. Dalam menyembelih hewan kurban diutamakan yang pertama menyembelih dengan tangannya sendiri, yaitu orang yang berkurban jika mampu. Yang kedua, menyembelih dengan ihsan atau baik dan sesuai aturan. Yang ketiga, minimal menyaksikan penyembelihan dan berdoa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu muslimin. Yang keempat, adab berkurban dalam yang ketiga, adab yang dalam memilih penyembelihan, yaitu adab penyembelihan yang pertama, syaratnya orang yang menyembelih yang utama yaitu yang menyembelih balik dan berakal atau laki-laki. Yang kedua, menggunakan alat sembelihan yang tajam. Yang ketiga, tidak menzolimi dan menyakiti hewan kurban. Dan yang keempat, tasmiyah atau dibacakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, memutus hulkum dan mari, yaitu urat nafas dan makanan, urat nadi. Adab berkurban yang keempat yaitu ihsan dalam pembagian. Rasulullah SAW bersabda tentang pembagian daging kurban, yang artinya, adapun sekarang makanlah sebagian lagi berikan kepada orang lain, dan sebagian lagi disimpanlah. Hadis Bukhari dan Muslim. Berarti di sini orang yang berkurban boleh memakan hewan kurbannya, daging hewan kurbannya, dan yang sebagian lagi dibagikan untuk umat yang tidak mampu. Ihsan dalam pembagian terdiri dari daging kurban boleh dijual oleh fakir miskin yang menerima daging tersebut. Kedua, kulit daging tidak boleh dijual atau untuk pembayaran tukang jagal menurut jumhur ulama.
Menurut Abu Hanifah, kulit boleh dijual, namun hasilnya tetap disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga, memberikan kurban kepada non-muslim atau perbedaan ulama. Materi pembahasan yang kedua yaitu akikah. Ketentuan umum akikah. Akikah, keluarga muslim yang baru dikaruniai seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, disunahkan untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Caranya adalah menyembelih kambing atau akikah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya sampai disembelih hewan sebagai tebusan akikah tersebut pada hari ke-7 dari kelahiran, dicukur rambutnya dan diberi namanya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Hukum dan syarat akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkadah bagi orang tua anak. Syarat-syarat dan ketentuan pembagian daging hewan akikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang disembelih adalah kambing atau biri-biri. Yang kedua, hewan yang disembelih harus sehat. Yang ketiga, daging hewan akikah dibagi 3. Sepertiga bagian untuk dimakan oleh yang berakikah, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiga bagian dihadiahkan. Yang keempat, daging hewan akikah lebih utama dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Beda dengan daging kurban. Fungsi akikah yang pertama sebagai penebus gadai, yang kedua sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT, yang ketiga sebagai sedekah kepada sanak saudara, tetangga, dan fakir miskin, yang keempat mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang kelima menjalin keakraban dengan tetangga dan kerabat, yang keenam menciptakan kehidupan yang serasi, dan yang ketujuh menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, demikian paparan materi tentang kurban dan akikah. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan diketik di komentar. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.